Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya tentang NLP ya. Kemarin kita telah membahas tentang tokenization, sekarang kita akan mencoba membahas tentang, simple statistik dengan de dengan simple statistik di NLP ya. Beberapa simple statistik itu adalah frekuensi distribution, kemudian kumulatif, frekuensi distribution, dan word length. Oke. Nah, langsung saja kita akan import dulu ya. Kita akan load suatu data from nltk.corpus, import, Gutenberg. Kemudian, di Gutenberg ini ada suatu raw data yang namanya itu apa? Lupa saya. Di sini black pums ya, blackpums.txt. Oh, blackpums. Kenapa ini salah? Ada yang typo kayaknya. Kita kopikan saja. Oh, bukan black ya, tapi black, ya bukan black, hitam maksudnya. Oke, jadi ini datanya. Nah, untuk melakukan ini apa, analisis tentang frekuensi distribusi dan word length, kita akan mentokenisasi si teks ini ke dalam, Word ya. Jadi kita akan menggunakan word tokenize from nltk import word tokenize gitu. Kemudian, word token masukkan ke dalam variable word token, kemudian kita tokenize this text ya. Nah, ini dia. Kemudian, kita akan, melihat bagaimana, frekuensi distribusi dari datanya. Nah, di NLTK itu ada suatu function yang namanya itu, fractDis gitu ya. Jadi from NLTK import, fractDis ya, singkatan dari frekuensi distribution. Jadi ini untuk, menghitung occurrence suatu word di dalam suatu teks gitu ya. Nah, untuk menggunakannya simply kita masukkan si teksnya ke dalam function ini ya, teks gitu. Oh, ini samples-nya itu harus berupa suatu word token ya. Jadi jangan teks. Kalau teks tentunya hasilnya seperti ini. Jadi setiap kata ya, bukan kata, setiap karakter itu dijadikan suatu, jadi, menghitungnya dalam karakter bukan dalam kata gitu ya. Kita lihat ada white space, ada E, ada T, ada A, ada H gitu kan. Ini kan karakter kan, yang kita inginkan adalah menghitung frekuensi distribusi kata. Berarti yang kita masukkan adalah word token-nya, jangan teksnya, jangan full teks tapi word token-nya. Nah, kita masukkan dan seperti ini hasilnya ya. Jadi ada koma, ada the, ada n juga. Jadi n ini jadi dia sensitif terhadap, eee, apa, case sensitif ya. Jadi terhadap huruf kecil dan besar dia sensitif. Jadi n yang ada huruf besarnya sama enggak itu berbeda. Nah, kita masukkan ke unsur variabel misalkan fkey this gitu ya, fkey this. Nah, ini adalah, distribusinya ya. Nah, misalkan kita ingin mengambil, 50 kata yang paling sering muncul, most occurrence ya. Kita bisa memanggil suatu method yang namanya itu most common. Kemudian kita masukkan jumlah katanya, jumlah kata yang paling berapa kata yang sering munculnya. Misalkan kita ingin mengambil, 20 kata yang sering muncul, berarti kita masukkan 20 di sini. Nah, jadi ini adalah beberapa kata yang sering muncul di dalam teks itu ya. Nah, kemudian
kita bisa memplot ya, memplot si distribusinya dengan menggunakan method plot ya, plot kemudian kayak gini dan oh ya, kita import ya library matplotlib .pyplot splt plt.figure fix such. Ini kayaknya karena datanya banyak ya, jadi lama, bukan ya? Karena ini katanya banyak banget gitu ya, jadi lama banget nih. Kita jangan semuanya kata diplot aja ya, jadi beberapa kata aja coba kita plot. Beberapa kata coba kita plot. Jadi misalkan kita ingin memplot 100 most common, berarti kita masukkan di sini 100. Tuh ya. Jadi ini 100 most common data kayak gitu ya. 100 most common word gitu ya, distribusinya seperti ini. Jadi ini kata the itu dia munculnya hampir 600 kali lebih ya. Dan di sini beberapa kata muncul sangat sedikit ya, di bawah 100 ya mungkin ini 1 kali ya. Nggak tahu ini berapa nih. Kan mungkin 1 atau 2 gitu ya. Jadi beberapa kata sangat jarang sekali muncul dan kata semacam the, and, of, dan sebagainya itu sangat sering muncul. Wajar ya kata kayak gitu yang muncul. Nah jadi kayak gitu ya. Kemudian kita pun bisa memplotkan kumulatif distribusinya, kumulatif frekuensi distribusinya dengan menambahkan di sini kumulatif sama dengan true. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat ya, ini tuh 100 kata, 100 kata jumlahnya itu sebanyak 4.000. Jadi 100 kata terbanyak, ya 100 kata terbanyak itu muncul sebanyak 4.500 kali. Ya. Coba kita hitung ya, ada berapa sih kata di dalam teks ini? Len 8.239. Berarti kalau 4.500 berapa persennya tuh? 4.500 bagi gitu. Kemudian kali ya. Kali 100. Wah, 54%-nya ya. Jadi 100 kata yang paling muncul di dalam teks ini adalah 54%-nya lebih gitu. Jadi 100 kata tuh jadi ada 100 kata unik yang dia tuh muncul 50% dari keseluruhan teks kayak gitu ya. Nah, itu kemudian kita akan menghitung word length. Kita mencoba menghitung word length tuh frekuensi panjangnya teks. Jadi misalkan kalau misalkan teksnya kayak kata kayak gini this gitu. Ini kan ada 1, 2, 2, 3, 4. Jadi ada 4 karakter. Berarti si word length itu adalah 4 begitu. Nah, kita ingin mencoba untuk kira-kira dalam teks ini tuh word length-nya itu seperti apa distribusinya ya. Nah, kita bisa kayak gini. Menggunakan list convention ya. Jadi len w ini berarti jumlah karakter di dalam suatu word ya, di mana word ini adalah for w in word token ya, word token yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kata seperti ini, this gitu ya, berarti ini bakalan 4 nilainya, tuh kan? Kan ada 4 karakter. Kita akan coba menghitung semua distribusi panjang kata di dalam teks ini. Apa namanya? Length word. Gitu. Ini dia. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita coba plot histogramnya length word untuk melihat distribusinya. plt.figure fig such 20 10.
Oke. Ininya kurang tanda kurung. Nah ini dia. Jadi, kebanyakan dari kata kita, dia itu ada di length-nya tuh 2 ya, 2 sama ada juga yang 5 gitu. Kita perkecil beans-nya misalkan, beans-nya 10 atau beans-nya 20 ya. Jadi 1 sih di sini, 1, kemudian 2, jadi yang paling banyak itu adalah katanya ada di ini 2 atau 1 ya? Coba PLT Rotex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di 1, oh 1 di sini ya, 1 di sini nggak ada ya. Ini gimana sih bacanya? Kayaknya ini 1 ya, ini 1 di sini nggak ada kata yang, memiliki panjang 1, kemudian di sini 2, untuk kebalik ya. Jadi ini 0 nggak ada, kemudian 1 segini banyaknya, ada 1.500, kemudian kata yang length-nya 2 ada segini, length-nya 3 ada segini, length-nya 3 kok kayak gini? Intinya kayak gitulah ya. Oke, kalian coba saja sendiri, kemudian analisis sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.